Shalom Bapak Ibu terkasih dan saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah rumah tangga pada malam hari ini, kita akan bersaat teduh sejenak, mengundang hadirat Tuhan di dalam hati kita agar ibadah kita ini berkenan di hadapannya. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita, bait pertama dan kedua. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu Tuhan memenuhi ruang tempat ini, baik kami yang ada di rumah juga Tuhan. Kau berkati kami semua agar ibadah ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ibadah ini kami mulai di dalam nama Tuhan kami dan dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 51 bait pertama dan kedua. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, oleh-Mu terungkaplah siapa aku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedar bila aku tak benar. Kita berdoa untuk firman Tuhan, kiranya Roh Kudus memenuhi kita. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan nasihat kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami, berikan kami roh hikmat, maripat surgawi-Mu,
sehingga kami mengerti Tuhan apa isi hati Tuhan, sehingga kami Tuhan dalam ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, kami dapat mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kami, bukan apa yang kami inginkan. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami mampu melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Dan firman-Mu itu yang akan kami dengarkan, yang akan kami laksanakan pada saat ini Tuhan. Biarlah hati kami Kau jadikan tanah yang subur, tanah yang baik, sehingga firman-Mu itu bisa tumbuh, berakar, berbuah banyak dan manis dalam kehidupan kami, sehingga kami juga Tuhan mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga firman itu dapat menjadi pedoman, petunjuk, dan menjadi pelita bagi kami Tuhan, sehingga kami terus hidup apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terkhusus hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu ini bukan orang pandai, orang pintar, jauh dari sempurna Tuhan. Tapi aku percaya bila Tuhan ada di dalam hatiku, aku mampu Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu itu untuk memberkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang dalam ibadah ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami, serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, Roh Kudus berkuasa dalam hati kami. Bapa yang baik, kami juga mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Kuduskan kami, sucikan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Kami layak menjadi anak-Mu, layak menjadi murid-Mu, menjadi pewaris tahta kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 11, yang kita ambil tema bangkit menjadi manusia baru. Firman Tuhan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita adalah bangkit menjadi manusia baru. Baru saja kita merayakan kebangkitan Kristus. Artinya kebangkitan Kristus itu adalah kemenangan bagi kita. Karena Yesus telah mengalahkan maut. Dia telah menguburkan segala dosa-dosa kita, penyakit kita. Dia telah tanggung di kayu salib dan dia telah bangkit. Jadi kita harus berbahagia sebagai orang-orang pengikut Kristus, bahwa Tuhan itu benar-benar bangkit dan mengalahkan maut. Jadi kita juga sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, kita juga harus bangkit. Artinya kita bukan bangkit seperti Tuhan Yesus, dia mati dia bangkit, tapi kita bangkit
dari manusia yang lama menjadi baru. Jadi bangkit atau menjadi manusia baru itu artinya sama dengan lahir baru, atau alias kita itu bertobat. Artinya bertobat dari kelakuan kita gitu. Seperti yang tadi kita baca di sini, kita harus mematikan dirimu dari segala suatu duniawi, yaitu banyak sekali ini, pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, pokoknya keserakahan. Jadi mungkin zaman sekarang penyembahan berhala itu nggak ada, mungkin nggak ada lah menurut kita sekarang itu. Tapi berhala itu bisa saja kita malas ke gereja pun dengan apa? Dengan mungkin kita nonton TV, itu suatu berhala karena sudah menghalangi kita datang kepada Tuhan gitu. Jadi artinya kita harus meninggalkan dunia, maksudnya manusia lama kita itu yang secara dunia, seperti yang sini tadi kita harus membuang juga, yaitu marah. Mungkin selama ini kita gampang marah sedikit, kita tersinggung kita marah, kita geram, kita mungkin sering memfitnah orang, kata-kata kita mungkin selama ini kita nggak bisa kontrol, kita mungkin asal kita kesal di jalan dimanapun, baik di rumah, baik di tempat pekerjaan atau di jalan, kalau kita nggak suka, mungkin tanpa kita sadari kadang-kadang kata-kata kotor itu keluar dari mulut kita. Nah, jadi kalau kita memang mau bangkit menjadi manusia baru, kita harus mampu, harus berani menanggalkan itu semua. Memang tidak gampang, tapi itulah kita belajar merendahkan hati kita, melepaskan hak kita tuh boleh marah, boleh benci, boleh pindah segala macam itu. Sebenarnya itu hak kita, tapi di sini Tuhan sendiri dia menyangkal dirinya. Dia Tuhan Yesus, dia itu Allah yang menjadikan dirinya jadi manusia, tapi dia menyangkal dirinya. Dia mau terima itu semua tanpa dia membela dirinya. Tapi kita seringkali kalau kita dinasihati, kita banyak membela diri kita. Tapi Tuhan Yesus, dia tidak membela dirinya. Dia terima semua itu karena apa? Dia karena mengasihi dan mencintai kita. Hanya Tuhan Yesus yang mampu seperti itu. Kalau kita mungkin dengan anak, istri, suami, kalau mungkin menghadapi kematian, ya kita mungkin masih belum mampu seperti Tuhan Yesus lakukan. Maka di sini kita diajar itu kita menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya seperti kita mungkin sombong, tinggi hati, congkak, dengki, iri hati. Begitu banyak yang harus kita tanggalkan kalau kita mau bangkit menjadi manusia baru. Makna lahir baru itu adalah introspeksi diri kita. Itu introspeksi setiap saat. Bukan sekarang aja gitu. Setiap saat kita harus mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah sepenuhnya itu hidup dalam iman? Atau apakah kita sudah melayani dengan baik? Berkorban bagi sesama? Melaksanakan tanggung jawab kita, apakah kita sudah melakukan itu? Jadi makna dari lahir baru itu kita harus mampu melakukan itu semua. Lahir baru itu tidak membuat orang itu menjadi sombong secara rohani. Jadi seringkali orang kan menganggap dirinya sudah lahir baru, jadi dia menganggap dia itu lebih menghakimi orang lain atau mengadili orang lain. Misalnya merasa dirinya itu lebih rohani daripada orang lain, atau dia menganggap dia itu lebih baik dari orang lain, atau dia mungkin lebih pintar dari orang lain, atau dia mungkin merasa lebih tahu karena mungkin dia sudah merasa dia sudah lahir baru dan dia sudah lama atau sudah berpengalaman dalam melayani atau mengikut Tuhan Yesus. Tapi di sini Tuhan menginginkan kita bukan seperti itu. Kita justru mengoreksi diri kita. Apa kita sudah benar-benar melayani dia itu dengan sungguh-sungguh? Apakah benar-benar iman kita itu, kita sudah hidup dalam iman, atau kita sudah bertanggung jawab dalam pekerjaan yang diberikan sama kita gitu.
Jadi jangan pernah kita menilai orang lain atau menghakimi orang lain bahwa aku lebih baik dari kamu, atau aku lebih pandai dari kamu, atau aku ini lebih lama dari kamu, aku tahu segalanya. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi Tuhan mau hati kita ini benar-benar melakukan tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan, atau kita sebagai jemaat, bagaimana kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Lahir baru itu adalah mengoreksi diri kita ini supaya kita menjadi lebih baik, menjadi contoh yang baik bagi orang lain, bagi sesama kita. Tanpa kita banyak bicara pun, artinya aku sudah baik, aku sudah melakukan segala sesuatu. Dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita, Tuhan, orang-orang sudah tahu gitu. Jadi jangan pernah kita banyak bicara bahwa aku sudah melakukan ini, enggak. Jadi Tuhan mengharapkan kita, enggak usah kita banyak bicara, orang pun akan tahu dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan ya, supaya kita menjadi manusia baru itu semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan itu melekat. Kalau melekat dengan Tuhan itu artinya apa? Kalau melekat berarti kita sudah menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan, jangan lagi kehendak kita jadi kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Tapi seringkali kita kan menginginkan apa yang kita inginkan, bukan Tuhan, bukan apa yang diinginkan Tuhan. Jadi kalau kita sudah melekat dengan Tuhan itu, kita gimana caranya? Ya dengan apa? Kita mungkin di rumah mengadakan persekutuan doa dengan anak dan suami, istri dan keluarga kita di rumah. Ya banyaklah kita membaca firman Tuhan. Dengan cara itu kita semakin dekat gitu, semakin melekat. Ya tanpa orang bilang nggak pernah berdoa, nggak pernah baca firman, nggak pernah bersekutu, atau kita pun ke gereja ya suka-suka kalau waktunya ada, kalau sempat. Lah gimana kita mau semakin dekat dengan Tuhan? Orang yang semakin dekat dengan Tuhan itu ya sama dengan kita. Kalau kita mau lebih dekat sama teman kita, kalau kita jarang ketemu, gimana kita mau dekat dengan dia? Kan gak mungkin. Makanya Tuhan menginginkan kita, kalau kita mau lahir baru, semakin dekat dengan Tuhan, memuliakan Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Mungkin di dalam pekerjaan kita gitu. Pekerjaan itu bisa kita, mungkin kita sebagai dokter, sebagai perawat, atau sebagai apa sajalah. Dalam pekerjaan itu kita mampu menjadi berkat bagi sesama kita gitu. Walaupun kita bukan seiman, tapi kita bisa menjadi berkat bagi melalui pekerjaan kita itu. Mungkin kita jadi guru, pegawai. Jadi artinya memuliakan Tuhan itu bukan karena kita itu majelis atau pendeta atau penginjil. Ternyata dari apa yang kita hadapi setiap hari, melalui apa yang kita lakukan, melalui pekerjaan kita, dengan lingkungan kita, tetangga kita, di mana juga kita itu seharusnya kalau kita udah hidup baru atau lahir baru itu, ya kita harus memuliakan Tuhan dari segala yang kita lakukan. Dan di sini juga artinya karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan kasih-Nya dikenakan belas kasih, kemurahan, kerendahan hati. Nah, jadi kita juga kalau memang sudah lahir baru ya mungkin tadi rendah hati, lemah lembut, kesabaran. Artinya kalau kita sudah melakukan itu semua, kita akan membawa damai, sejahtera bagi siapa saja, baik bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, di mana kita ada. Jadi yang diharapkan Tuhan dari kita lahir baru ya seperti itu gitu. Terus di sini juga kan di ayat 11 ini, di dalam hal ini tidak lagi orang Yunani atau Yahudi, orang bersunat atau orang yang tidak bersunat, orang barbar, orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi artinya kalau kita sudah hidup baru itu tidak ada lagi pembatasan. Maksudnya
Jangan lagi kita membatasi diri kita bahwa oh kamu di sini kan bilang suku. Kita itu jangan lagi membatasi tembok pemisah antara suku, sukuisme. Kan seringkali bilang orang Jawa, orang Batak, padahal kan kita nggak boleh lagi ada pembatas itu. Antara laki-laki dengan perempuan itu gender. Fanatisme, fanatik, itu kan fanatik, maksudnya gini. Oh saya orang Protestan, kamu Katolik, kamu aliran roh, atau seringkali kita bilang kan kita dengan dia berbeda. Tetapi di sini Tuhan nggak mau seperti itu. Seperti yang dibilang tadi, bahwa kita itu tidak ada lagi orang Yunani kayak orang Yahudi. Nah juga Tuhan nggak mau. Kita secara hidup kita mungkin bukan zamannya di Israel sana. Jadi antara kita itu jangan ada pemisah. Jangan karena itu bahwa oh gereja kami itu lebih bagus dari gereja kamu. Gereja kami itu lebih suci, lebih baik. Jangan lagi, karena semua itu kita harus memuliakan Tuhan Yesus Kristus gitu. Kita semua kepalanya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi nggak ada lagi perbedaan kelompok gitu. Artinya kelompok ini, semua kita ini kan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi dasar kita atau kita mengikut atau gereja apapun itu, mau aliran apapun itu, kan tujuannya cuma satu, yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus gitu. Jadi jangan lagi kita menganggap gereja kita atau gereja yang sana B, A, C lebih baik, lebih ini, enggak. Ternyata Tuhan enggak mau. Yang seperti yang kita tahu, enggak ada lagi perbedaan kita, mau ya dia miskin, mau dia orang kaya, mau dia orang yang susah atau apapun. Harusnya tidak ada lagi tembok seperti itu. Tujuan kita cuma satu, hanya untuk memuliakan Tuhan. Karena apa? Tetapi Kristus itu adalah sama di dalam segala sesuatu. Lahir baru itu mengiringi kita untuk masuk dalam persekutuan tubuh Kristus. Jadi kita ini adalah tubuhnya Kristus gitu. Jadi jangan lagi ada perbedaan bahwa kita tuh menganggap lebih baik dari orang lain. Kita itu sama semua, karena kita punya kepala adalah Kristus. Kita ini semua orang-orang pengikut Tuhan adalah tubuh Kristus. Jadi orang percaya itu dipersatukan di dalamnya, di mana Kristus adalah kepalanya. Di dalamnya kita harusnya saling menerima, saling membangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi oleh karena itu, kalau kita mau hidup baru, mau lahir baru, jadilah kita seperti yang Tuhan kehendaki, menanggalkan manusia lama kita, terus kita mampu menjadi berkat bagi sesama kita, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita, di pekerjaan kita. Terus kita juga seperti yang terakhir tadi, bahwa kita tuh tidak boleh membedakan gereja apapun itu, kita itu sama semua. Karena semua pengikut Kristus itu adalah tubuh Kristus dan kepalanya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita mengaminkan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 340. Anjungkan penjiraja dan
kita doa sahabat, kita satu dalam doa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur atas firman yang telah kami dengarkan, yang telah Kau nasihati kami melalui firman-Mu pada malam hari ini Bapa, di mana Tuhan mendidik, mengajar kami supaya kami bangkit menjadi manusia baru, menanggalkan dunia lama, menanggalkan dunia ini dan menanggalkan tabiat kami yang lama Tuhan. Kami hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kami mampu Tuhan menanggalkan semua apa yang tidak benar, yang tidak menyenangkan hati-Mu, yang menyakiti hati-Mu atau kami menyakiti hati sesama kami. Kami mampu Tuhan memuliakan Tuhan di dalam segala hal, baik dalam lingkungan pekerjaan kami, baik di dalam lingkungan keluarga kami, baik di lingkungan tetangga kami. Mampukan kami Tuhan memuliakan Engkau dalam segala hal. Kami mampu menjadi berkat bagi sesama. Kami lakukan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi, kami mampu membawa damai, sukacita bagi lingkungan kami. Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan kehidupan kami, baik keluarga kami, anak-anak kami, dan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kau berkati dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, kami juga berdoa buat besok acara Paskah, buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati kami supaya besok kami juga dapat hadir bersama-sama di tempat ini Tuhan, untuk merayakan kebangkitan kemenangan, karena Engkau telah bangkit bagi kami mengalahkan maut. Kami bersuka cita Tuhan karena Engkau bangkit menjadi kehidupan kami, karena kami juga hidup seperti yang Tuhan inginkan. Kami menang melawan manusia yang lama, kami menjadi manusia baru, karena Tuhan telah mengalahkan semuanya itu, mengalahkan maut, mati di lowang kubur Tuhan. Kami bangkit juga melepaskan itu semua. Bapa yang baik Tuhan, kami juga tidak sempurna dalam segala hal Tuhan. Pimpin hidup kami, biar firman Tuhan itu berkuasa mengubah, membimbing kami. Roh Kudus memenuhi setiap hati kami, sehingga Roh Kudus itu yang menjadi teladan bagi hidup kami, membimbing, menasihati kami supaya kami lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, berkati juga kami Tuhan yang ambil bagian pada siang hari untuk mengambil ibadah rumah tangga melalui rekaman ini Tuhan, agar kami juga sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian pada hari ini, baik kantoria, baik yang organis, juga baik yang rekaman, Bang Oka, Mbak Dian, Bu Nina, dan Mbak Sita. Berkati kami semua Tuhan, agar kami terus melayani Tuhan itu dengan penuh sukacita, dengan penuh damai Tuhan, dengan kesetiaan kami, sehingga kami melayani Engkau itu benar-benar hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, agar Tuhan terus pimpin kami. Gereja ini berkati, gembala sidang kami berkati, pelayan-pelayan-Mu berkati, jemaat-Mu. Jika ada yang sakit, Engkau pulihkan. Jika ada yang lemah, Engkau kuatkan. Jika ada kesusahan, Engkau beri penghiburan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini saatnya kita memberikan persembahan. Kita dalam memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393. Berkah
berdoa untuk persembahan kita. Bapa, terima kasih Tuhan atas semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, ini persembahan kami juga adalah yang Tuhan berikan bagi kami, berkat-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan, dan kami sebagai pelayan-Mu Tuhan mampu mengelola persembahan ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan, berkati yang masih ada pada mereka Tuhan, sehingga hidup mereka tidak pernah berkekurangan, karena Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat, akan jaga seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita, ibadah rumah tangga telah selesai, dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan menerima berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami telah melaksanakan ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.